Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Subadria SE MSI selaku dosen mata pengampu PMPU serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan daring hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya, Aisyah Rustini Wulan sebagai moderator serta pemateri pertama, Sulistiawati sebagai pemateri kedua, dan M. Ilham Hakiki sebagai pemateri ketiga. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat ialah penutup. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu stock split. Definisi stock split. Menurut Abdul Halim tahun 2005 menyatakan bahwa stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Aksi stock split ini dilakukan agar para investor yang memiliki dana terbatas dapat menjangkau harga saham, sehingga diharapkan semakin banyak transaksi saham yang dilakukan oleh investor pada saham yang diterbitkan oleh emiten. Pemecahan saham dilakukan dalam rasio tertentu. Tindakan memecah saham ini akan meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar. Peningkatan jumlah lembar saham diiringi dengan penurunan nilai nominal saham tanpa adanya transaksi jual beli, yang artinya model dimiliki oleh setiap pemegang saham tidak akan mengalami perubahan. Tujuan dilakukannya stock split adalah untuk menjaga agar harga saham tidak terlalu tinggi, sehingga sahamnya lebih memasyarakat dan lebih banyak diperdagangkan. Keputusan perusahaan melakukan stock split menggambarkan kondisi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Selain itu, stock split tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah modal dan tidak akan mempengaruhi aliran kas perusahaan. Sebab jika dilihat dari segi total keseluruhan dana yang dimiliki, keputusan stock split tidak akan mengakibatkan perubahan, hanya saja nilainya dibuat lebih kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis stock split. Menurut Abdul Halim tahun 2005, stock split dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pemecahan naik atau split up, yaitu penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan faktor 1:2. Yang kedua yaitu pemecahan turunan atau split down, yaitu peningkatan nilai nominal per lembar saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan faktor 2:1. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh investor atau pemegang saham sehubungan dengan stock split, yaitu yang pertama, rasio pemecahan saham, yaitu perbandingan jumlah saham baru terhadap saham lama. Yang kedua, tanggal terakhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di bursa. Yang ketiga, tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru di bursa. Yang keempat, tanggal terakhir dilakukannya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal lama. Selanjutnya yaitu stock split dan kinerja keuangan. Secara umum, bentuk hubungan yang bisa kita lihat antara stock split dan kinerja keuangan yaitu yang pertama, perusahaan yang melakukan stock split umumnya adalah perusahaan yang cenderung tidak memiliki masalah dalam bidang kinerja keuangan. Yang kedua, bagi publik perusahaan yang melakukan stock split dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik di masa lalunya. Yang ketiga, keberhasilan kinerja masa lalu menunjukkan bahwa kualitas manajemen keuangan suatu perusahaan telah ditangani dengan baik. Yang keempat, jika stock split dilihat sebagai gambaran kinerja keuangan yang baik di masa lalunya, maka hasil keuangan perusahaan juga dapat disimpulkan berada dalam koridor yang baik dan layak. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, alasan perusahaan melakukan stock split. Agar sahamnya lebih atraktif bagi investor, karena secara psikologis, investor lebih tertarik membeli saham yang harganya lebih murah.
Jumlah sahamnya beredar menjadi lebih banyak, sehingga relatif lebih marketable dan liquid. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian stock split. Keuntungan stock split yang pertama, jumlah saham yang beredar makin banyak, sehingga diharapkan tingkat likuiditas saham akan meningkat. Yang kedua, diharapkan diverifikasi investor lebih luas, baik investor industri maupun retail. Dan yang ketiga, jika kinerja emiten makin baik, maka harga saham akan naik lebih tinggi lagi. Kerugian stock split. Jika setelah stock split ternyata kinerja emiten memburuk atau tidak sebagaimana yang diharapkan, maka harga saham akan turun lebih tajam dibanding tanpa stock split. Selanjutnya, stock repurchase. Definisi stock repurchase. Stock repurchase atau buyback adalah keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan membeli kembali saham yang telah dijual di pasar atas dasar pertimbangan bahwa saham itu layak untuk dibeli, serta perusahaan memiliki ketersediaan dana yang mencakupi. Arti dan alasan tindakan stock repurchase atau buyback bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasar. Yang kedua, perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasar bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang cukup. Yang ketiga, diharapkan dengan membeli saham, laba per lembar saham atau EPS akan mengalami peningkatan. Dan yang keempat, dengan terjadinya peningkatan EPS, diharapkan market price per share juga akan mengalami kenaikan. Sementara itu, Hendrik M. Fahrudin mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan alasan perusahaan membeli kembali sahamnya, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menjaga kewajaran harga sebelumnya. Yang kedua, sinyal psikologis ke pasar. Dan yang ketiga, melakukan pembelian kembali saham untuk dijual kembali. Dan yang keempat, melakukan pembelian kembali saham untuk dibagikan kepada karyawan. Yang kelima, untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain yang memiliki dana melimpah. Dan yang keenam, pertimbangan pajak. Ketujuh, faktor fleksibilitas bagi emiten. Dan yang kedelapan, sebagai upaya saving dividen. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya yaitu keputusan Ketua Bapepam tentang pembelian saham kembali yang dikeluarkan oleh emiten. Yang pertama, emiten atau perusahaan pabrik dapat membeli kembali sahamnya. Yang kedua, rapat umum pemegang saham dilarang mendelegasikan. Yang ketiga, emiten atau perusahaan pabrik wajib mengungkapkan rencana pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham. Yang keempat, jika pembelian saham kembali melalui bursa, maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Yang kelima, ketika perseroan terbatas ada informasi, maka wajib diungkapkan di RUPS. Yang keenam, saham yang dibeli kembali oleh emiten dapat dijual kembali kepada direktur dan karyawan. Yang ketujuh, saham yang dibeli kembali dapat dijual kembali di bursa. Yang kedelapan, saham yang dibeli kembali dapat dijual kembali melalui bursa dengan ketentuannya. Yang kesembilan, jika saham yang dibeli kembali telah dijual pada harga yang lebih rendah, maka wajib mengungkapkan secara jelas dalam laporan laba rugi emiten. Selanjutnya yaitu reserve split. Reserve split adalah tindakan yang dilakukan oleh emiten dengan membeli kembali saham hasil tindakan stock split ketika harga saham dari keputusan stock split dipasarkan mengalami penurunan. Melalui tindakan reserve split, diharapkan harga saham kembali mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan reserve split akan mengakibatkan harga saham per lembarnya menjadi tinggi. Yang selanjutnya, stock split dan reserve split. Ketika perusahaan melakukan stock split, biasanya dikarenakan perusahaan ingin membuat sahamnya menjadi liquid. Karena ketika saham menjadi mahal dan grafik terus mengalami kenaikan, diperkirakan dapat menyebabkan penurunan daya minat terhadap saham tersebut. Atas pertimbangan tersebut, maka dilakukan reserve split, yaitu keputusan untuk menggabungkan kembali saham yang telah terpecah untuk disatukan kembali menjadi satu seperti sebelum stock split.
Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian reserve stok. Keuntungannya yaitu jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit sehingga diharapkan harga akan menjadi naik. Kerugiannya yaitu jika kinerja emiten tidak meningkat dengan baik, maka harga saham akan kembali jatuh di harga terendah sebelum reserve split. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan diteruskan di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.